Oke, kita akan mulai sekarang. Jadi hari ini kita akan membahas tentang kalender tanam. Cara untuk mengaksesnya bisa melalui katam.litbang.pertanian.go.id seperti yang ada pada layar. Kemudian nanti akan muncul seperti ini menu ya, muncul menu seperti ini. Kita langsung klik saja kalender tanamnya, klik. Nanti akan muncul websitenya, si Katam atau Sistem Informasi Kalender Tanam Terpadu untuk musim kemarau April sampai September 2022. Jadi jika kita lihat, yang pertama ini ada menunya macam-macam ya, mulai dari tanam, standing crop, ada pupuk dan varietas, asinan dan ternak, iklim dan prediksi, ada juga dampak perubahan iklim, info BPP, info pendukung, dan juga forum diskusi. Lalu di dalam kalender tanam kita memiliki beberapa menu juga, ada peta interaktif, data interaktif, kemudian ada grafik dan juga tata merawat. Kita kalau mau melihat nih peta kita bisa memilih nih, misalnya ini kan masih pulau, kita klik tanda panahnya, muncul provinsinya, lalu klik juga tanda panahnya kembali, akan muncul kabupatennya. Saya klik Kabupaten Indramayu. Ya. Nanti akan muncul petanya. Bentar ya, loading seperti ini. Nah, Kabupaten Indramayu, kita lihat di sini di mayoritas menanam padi ya. Gitu. Ini bisa kita cetak dokumennya, bisa kita cetak nih petanya begitu, nanti akan terdownload langsung otomatis. Tapi jika tidak juga tidak masalah, ini bisa kita zoom, klik tanda panah untuk memperbesar, dan untuk kecil bisa kita klik tanda minus. Di bawah juga ada tanda kalender tanamnya di sini. Legendanya, warnanya, jadi kita lihat nih, kita bandingkan. Jika warna ini peach ya, warna peach itu masuk ke nomor berapa? Sepertinya masuk ke nomor 11 ya, di Maret sampai April begitu. Untuk ininya ya, dasarnya apa ini? Oke, kita lanjut lagi. Setelah ada peta interaktif, ada data interaktif. Seperti data interaktif ini untuk mengetahui luas bakunya berapa hektar, sumber datanya dari mana, begitu ya, prediksi curah hujannya seperti apa. Ini bisa kita klik, kita cari ya. Pulau Jawa, lalu ke Jawa Barat, kita pilih kabupatennya, kabupaten apa. Ya, akan muncul di kecamatan apa kita mau mencari, misalnya ini kecamatan Anjatan, luas baku sawahnya berapa hektar, ada 6.712. Kemudian sumber datanya dari mana, dari BPSDLP tahun 2021, prediksinya normal begitu. Perkiraan curah hujan rata-ratanya 69, perkiraan awal tanamnya dominan tanam pertamanya berak, kemudian tanam keduanya pun sama berak begitu. Kalau kecamatan kami, Kandang Haur, luasnya adalah 5.935 hektar, datanya pun sama dari BPSDLP 2021, kemudian prediksi curah hujannya juga normal ya, dan sebagainya. Jadi bisa dilihat di sini datanya begitu. Ini untuk katam padi, bisa diklik untuk mencari misalnya katam palawija dan kebutuhan. Coba kita lihat katam palawijanya apakah muncul. Ternyata muncul, ada ya di sini. Perkiraan awal tanam palawija, tanam pertama pertama Kecamatan Kandang Haur, kita lihat itu berak ya, sama juga dengan yang tanam kedua. Untuk prediksi, maaf, untuk kebutuhan benihnya tidak ada datanya ya semuanya. Semoga segera bisa diisi data. Langsung ada juga bentuknya grafik. Ini grafik berarti grafik luas baku sawah ya. Secara nasional ini di Sumatera 1.700.000 sekian, dan Jawa lebih paling tinggi ya, 3 juta
sekian begitu. Ini kita bisa ketahuan di kabupaten. Coba kita lihat Kabupaten Indramayu. Indramayu, bisa kita lihat Kecamatan Sandang Haur ini 5.935, dan di Kabupaten Indramayu yang paling tinggi luas sawahnya ada di Kroya dengan luasan 10.379 hektar. Ini untuk Katam Rawa. Katam Rawa hanya beberapa pulau kalau tidak salah, yaitu ada Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Ini lupa. Petanya kelihatan ya. Ini bisa diklik nih, misalnya di Pulau Kalimantan, di Kalimantan Barat, di Provinsi Kalimantan Barat, kemudian di Kabupaten Ketapang misalnya. Kabupaten Ketapang, kecamatannya apa? Nah, apakah ada? Ternyata di Kecamatan Benua Kayong itu ada nih Terpadu Rawa. Tahuannya. Di data interaktifnya juga tersedia data untuk Katam Rawa, luas rawanya seberapa, luas rawa pasang surutnya, luas rawa lebaknya, kemudian luas totalnya berapa, waktu tanamnya kapan, luas padinya berapa. Kemudian ada grafik interaktif. Grafik interaktif ini misalnya nyari ya kecamatan kita kan, Kabupaten Kalimantan, di Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Barat, Kecamatan Ketapang misalnya, Provinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Ketapang. Untuk kecamatannya ada di Benua Kayong dan sebagainya. Ini bisa diketahui luasan. Sekarang kita lanjut ke standing crop. Di menu standing crop ini kita bisa mendapatkan peta interaktif untuk sentinel kedua, kemudian PDF-nya ya, bisa kita download gitu sih petanya. Kemudian tabel areanya seperti apa, dan juga RGB-nya, RGB sentinel kedua per provinsi begitu. Coba kita lihat di Provinsi Jawa Barat. Klik tanda panahnya akan muncul kabupatennya. Klik Kabupaten Indramayu, pilih kecamatannya, Kecamatan Sandang Haur misalnya. Nah, akan muncul ini juga ada grafik standing crop-nya, legendanya di sini ya, di grafik lingkaran. Kalau merah itu berarti berak, kalau yang biru muda ini air. Kemudian kita bisa klik sebelahnya, ini berarti vegetatif. Yang warna oranye ini pemasakan, yang sedang pemasakan. Yang warna hijau ini generatif, dan ada warna abu-abu itu ada kakao dan lain-lainnya. Coba kita lihat petanya ya. Warna-warni ya, ada yang warna oranye sedang pemasakan, ada yang vegetatif, ada yang airnya. Ini bisa kita download di SC atau Standing Crop Sentinel 2 PDF ini. Bisa kita akses melalui Google Drive begitu. Misalnya klik nih provinsinya, Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat itu akan masuk ke Google Drive. Kita cari kabupatennya sekarang, Kabupaten Indramayu misalnya. Masih loading ya. Tunggu dulu. Oke, kita masuk Kabupaten Indramayu. Sekarang kita masuk nih mencari kecamatan kita. Kecamatan Sandang Haur. Masih loading ya. Oke, tunggu sebentar. Nah, ini bisa kita download nih. Misalnya kita klik nih yang kedokan bundar ya.
kita bisa download nih, bisa kita ambil gitu datanya, petanya. Aduh, berisik. Oke. Nah, ini peta dari kedudukan bundar ya. Ini bisa kita lihat juga nih kan yang vegetatif, kemudian apa namanya, air, itu sesuaikan dengan warna yang ada di sini nih. Mana ya? Kalikan dulu. Di sini berarti di peta lagi, peta interaktif Sentinel 2. Nah, disesuaikan dengan warna ini. Kita lanjut ke tabel areanya. Ini bisa kita download juga nih sesuai dengan tanggalnya. Misalkan ini langsung masuk ke Google Drive seperti tadi. Di RGB-nya pun seperti itu. Sesuaikan dengan pulaunya kita di mana gitu. Provinsinya apa, kabupatennya apa. Lanjut ke pupuk dan varietas. Pupuk dan varietas nih, ada data rekomendasi pupuk dan rekomendasi varietas. Dan kita klik dulu Pulau Jawa ke Provinsi Jawa Barat, kemudian ke Kabupaten Indramayu. Oke, dulu. Oke, ini di data rekomendasi pupuk kita bisa tahu nih, misalnya kecamatan Haur ya. Jadi padi tunggal untuk versi 2022-nya ureanya berapa kilogram nih untuk per hektar gitu. 300 kg per hektar ya. Jadi 36-nya berapa? 50. Untuk KCL-nya 50 dan juga untuk NPK-nya 250 begitu. Ya, ketahuan. Untuk data untuk rekomendasi pupuk. Sekarang ada rekomendasi varietas. Rekomendasi varietas ini kita klik juga nih Pulau Jawa, kita cari kecamatan kita, Provinsi Jawa Barat, kabupatennya Indramayu, kita cari. Ini akan ketahuan ya tingkat kerusakan tanaman, bencananya nih, bencana yang ada, misalnya banjirnya tingkat kerusakan tanamannya tinggi, maka rekomendasi varietasnya apa? Impara 4, 5, 8, Impara 5, Impara 8, Impara 29, dan Impara 30 begitu. Perakiraan kerusakannya ini masih belum masuk ya datanya. Kalau sudah masuk ini akan muncul di sini data kerusakannya berapa hektar. Untuk kekeringan, untuk barang batang coklat, itu sawah, penggerek, tungro, gitu. Untuk belas, kresek, dan rekomendasi umum untuk ditanam ini bukan karena kerusakan tanaman, tapi rekomendasi yang direkomendasikan tuh varietas apa saja, Ciherang, Tonggak, begitu, dan sebagainya. Sekarang kita lanjut ke alsintan dan ternak. Di sini ada dua menu untuk alsintan dan untuk peternakan. Di dalam alsintan sendiri ada beberapa menunya, mulai dari peta, datanya, penyedia alsintannya. Laporan PDF ini bisa kita download di sini, laporan alsintannya. Kemudian aplikasi alsintan alternatif ini di mana kita bisa menghitung misalnya penyewa gitu. Jadi harganya berapa. Dan juga di Excel seperti itu. Kita lanjut ke cari ya, Pulau Jawa. Oke, di sini di alsintan dan ternak ini di peta alternatif bisa kita cari, bisa kita lihat ada alsin apa saja begitu. Misalnya di Pulau Jawa, di Banten lagi, sorry, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten, ini akan muncul di sini alsinnya. Nah, jadi di sini ada beberapa begitu kan, traktor, thresher, dryer, pompa, transplanter, dan sebagainya. Kita ke data interaktif. Di
Ini kita nyari datanya. Nih kan muncul ya per provinsi Jawa Barat ada persediaannya ada berapa gitu. Coba kita langsung ke data kecamatan deh biar ini ya, biar langsung gitu tertuju di data kecamatan. Klik dulu, cari dulu kecamatan kita. Pulau Jawa, Jawa Barat, Indramayu, nah baru kelihatan ya. Di Kandang Haur. Di Kandang Haur ternyata kebutuhan traktornya ada berapa unit? Ada 357 unit. Ketersediaannya udah ada berapa? Ketersediaannya baru 201, jadi kurang 156. Jadi baru terpenuhi 56%. Oh, ternyata kurang untuk alsin untuk traktor ya, jenis alsinnya. Kita cari untuk jenis alsin yang lain, misalnya untuk thresher. Untuk thresher di di Kecamatan Kandang Haur. Kebutuhannya 463 threshernya, tapi baru terpenuhi 76 gitu kan. Ketersediaannya. Kekurangannya ada berapa? Kekurangannya ternyata 387, baru 16% terpenuhi nih, sangat kurang gitu. Ya, ini. Oke. Saya lagi di kantor jadi ada yang telepon dan sebagainya. Kita lanjut ke penyediaannya di mana gitu kan? Penyediaannya siapa saja nih? Kita bisa tahu perusahaannya yang menyediakan cabangnya. Ya tuh kan. Kita bisa cari cabang yang dekat dengan kita. Di Jawa Barat, Indramayu langsung ada ya. Indramayu ada nih, cabang Indramayu di Supra ternyata. Bapak Darul nomornya sekian. Kemudian teknisinya ada berapa orang, nomornya nih ada Pak Darul, ada Pak Koko dan sebagainya. Layaran penjualannya ada, perbaikannya ada. Ini berarti lengkap ya, sehingga mudah untuk kita cari di mana. Kemudian di kios dan bengkel pun seperti itu, tinggal kita cari lokasi yang berdekatan. Laporan PDF seperti yang saya bilang tadi bisa kita download sesuai dengan kebutuhan. Kalau misalnya butuh datanya, kebutuhan alsintannya terpenuhi atau tidak, bisa di-download di sini. Cari kabupaten masing-masing. Untuk nah ini aplikasi alsintan interaktif. Jadi di sini kita bisa menghitung nih kebutuhan alsinnya. Misalnya untuk Pulau Jawa, luas tanamnya berapa dalam satu tahun tanam? Misalnya ada ini ya 2 hektar 20 ada 2 hektar, produktivitasnya berapa ton per hektar? Misalnya 5,1, tidak kita berubah ya, jagungnya berapa, kedelainya berapa, kalau tidak kosongkan saja. Indeks pemakaian kan bisa kita hitung langsung muncul. Jadi yang kita butuhkan itu berapa unit? Versi Excel di sini di aplikasi. Bisa versi Excel itu bisa di-download, nanti akan muncul, akan masuk gitu ke laptop kita gitu atau di handphone kita. Kalau kita aksesnya lewat handphone, websitenya akan muncul di folder download. Lanjut aja ke yang peternakan ya. Peternakan pun begitu ya. Ada data level kecamatan dan kabupaten. Saya lebih senang langsung di kecamatan saja. Gitu. Jadi ada legendanya ya. Ininya warna kuning itu cukup. Grafik kecukupan bahan kering untuk makan ya. Makan. Kemudian yang hijau ini berarti surplus, yang merah ini defisit gitu. Ke pulau yang Pulau Jawa. Sorry, ini berarti provinsi ya. Saya kira ini Jawa tadi. Provinsi Jawa Barat ke Kabupaten Indramayu. Iya, yang akan muncul ternyata di Kabupaten Indramayu ini surplus 77,4% surplus, dan yang berapa persen, 22,6% defisit begitu. 22,6% defisit. Ya, ada datanya, data tabularnya, bentuknya dalam tabel.
Ini kita cari, kalau langsung di sini deh carinya, kalau per kabupaten. Oh, ini saya ngeklik Aceh, berarti kita ganti Provinsi Jawa Barat. Ini saya ada di kantor ya, jadi ada beberapa suara noise. Kabupaten Indramayu itu kecamatan, misalnya yang di atas saja. Tanjatan, luas padinya sekian, 10.000 ya. Luas jagungnya sekian, populasi sapi potongnya ada berapa, populasi kerbaunya berapa, datanya ini harus langsung populasi dombanya berapa, gitu, kambing, gitu kan dapat dari mana nih? Dari BPS tahun 2021 dan 2022. Ketersediaan bahan keringnya berapa ton? 47.000 ton, gitu. Kemudian total ketersediaan protein kasarnya ada 2.400 sekian ton, gitu kan. Ini ada lebih banyak lagi ketinggian datanya. Ada ketersediaan protein kasar, ketersediaan nutrisi, kebutuhan bahan kering, protein kasar, nutrisi yang tercerna ada berapa, bahan keringnya berapa persen, tingkat kecukupannya berapa persen, kemudian tingkat kecukupan protein kasarnya ada berapa persen, dan yang lain gitu. Ini untuk grafik, bentuknya grafik. Ini bisa diklik ya, bahan kering atau protein kasar atau total nutrisi yang tercerna. Ini per kecamatan. Ini Aceh ya, berarti klik lagi kita nih, Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Indramayu. Cari. Karena haur yang birunya, kebutuhan bahan keringnya ada berapa? 10.000. Ketersediaan bahan keringnya ada 42.000 sekian. Kecukupan bahan keringnya ada 32.000 gitu nih. Tahuan di sini, dan bisa kita download juga di laporan PDF ini di sini. Kita cari Provinsi Jawa Barat. Nah, bentuknya ini yang Ini jenis tabular, ini yang jenis, ini yang bagian 1, bagian 2, bagian 3. Kita download semua. Oke, sekarang kita maju ke berarti peternakan iklim dan letak selesai ya. Kita langsung ke iklim prediksi. Nah, iklim dan prediksi ini ada 3 ya. Prediksi kekeringannya seperti apa, iklim BMKG-nya seperti apa, dan menurut iklim menurut balik klimatnya seperti apa begitu. Sekarang di peta interaktif bisa kita lihat nih, sesuai warnanya ya. Ini untuk nasional. Agustus seperti apa ya, kan Juli sudah berlalu. Agustus kayak gimana? Nah, ini yang merah ini berarti rawan kekeringan gitu. Nah, kita langsung ke nih, cari kecamatan kita. Kabupaten Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Indramayu. Nah, jadi kita lihat ke sini warnanya hijau ya. Hijau itu berarti rendah. Oranye sedang. Ini untuk September. Kita cari Agustus ya. Sekarang kan bulan Agustus. Ya, berarti kita sedang di prediksi kekeringannya rendah begitu untuk bulan Agustus di Kabupaten Indramayu. Ya, bisa kita lihat di laporan PDF ini, juga bisa kita download ya. Ini langsung masuk ke Google Drive seperti tadi, sesuai kebutuhan saja. Kita langsung ke iklim BMKG. Coding sepertinya. Nah, akan muncul ya. Oke. Ini akan muncul langsung ke website ternyata. Jadi bisa diakses secara mandiri langsung ke websitenya, atau bisa melalui website si Katam ini begitu. Kemudian untuk balik klimat pun sepertinya masuk ke website kalau tidak salah. Oh iya, dan ini diakses ke PDF berarti ya. Oke, langsung ke masuk ke ini, berarti ke website punya balik klimat. Tutup ya, kita cari nih, kita cari nih di Pulau Jawa.
Barat, Indramayu, nah Kabupaten Indramayu. Ternyata yang lebih banyak adanya kemungkinan hujan. Di Kabupaten Indramayu, rekapitulasinya ada stasiun hujannya ada 80, jumlah totalnya 81 stasiun hujan gitu, dan memiliki potensi hujan potensinya. Oke. Kita lanjut ke rekap data stasiun. Kita untuk mencari stasiun hujannya di mana. Stasiun hujan, ya stasiun hujan dan stasiun iklim. Analisis curah hujan pun sama ya caranya, sesuai dengan kebutuhan, cari ke pulau, ke provinsi. Oh ini langsung bisa kecamatan, ternyata kabupaten, Kandang Haur. Ternyata bisa desanya, ada desa Bulak, Oke, ada 3 ya, ada Bulak, ada Kandang Haurnya. Coba kita klik yang Bulak. Data curah hujan, analisis curah hujan desa Bulak. Ini analisis datanya. Jumlahnya nih, coba kita cari hari hujan. Ini dari tahun 19 sekian sampai 2010 ya data curah hujan. Semoga bisa diperbarui lagi. Selanjutnya ke dampak perubahan iklim. Dia tahu dampak perubahan iklimnya seperti apa. Untuk Pulau Jawa, kita cari Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat, ke Kabupaten Indramayu. Ya. Tidak ada ya, ternyata warnanya. Ini berarti kita tidak masuk. Belum ada yang ini ya. Oh ini untuk yang banjir padi, sorry. Jadi yang kekeringan. Begitu. Ini kita bisa cari ya untuk komoditasnya atau bencananya. Banjir ini untuk bencananya ada banjir, kekeringan, wereng, tikus, penggerek batang, roblas. Dan ini berarti belum diperbarui. Kalau sudah diperbarui nanti akan muncul sawahan dengan warna-warna seperti ini. Tingkat kerawanannya masuknya kemana? Apakah masuknya ke aman? Apakah agak rawan, moderat, rawan, sangat rawan? Sesuaikan dengan warna dari keterangan warna sawah. Harusnya di sini muncul warna sawahnya, tapi berarti belum diperbarui ya. Kemudian ada data rawan. Ini sekarang datanya. Ya, caranya seperti itu, ke pulau, provinsi, kabupaten, baru nanti akan datanya nih, status banjirnya, adanya yang banjir ya, rawan. Untuk padinya sangat rawan, kekeringannya sangat rawan. Untuk wereng batang sangat rawan, tikus sangat rawan, penggerek juga begitu, tungro aman, dan blas sangat rawan. Jadi yang aman hanya tungro saja. Bisa kita cari juga peta kerusakannya. Sesuaikan dengan warna ini ya. Kalau warna hijau muda berarti aman, hijau tua berarti rendah, biru muda rendah, merah berarti sangat tinggi kerawanannya, kerusakannya, kuning berarti sedang, coklat atau oranye ini tinggi, dan abu-abu itu berarti tidak ada datanya. Ya, kita ke Pulau Jawa, provinsi, kabupaten. Nah, sama ya, berarti belum ada datanya. Coba kalau kita lihat di data ya, bukan di peta. Kita
apakah sudah masuk datanya? Sama ya. Seperti tadi ya, nyetung row saja yang aman. Jadi datanya sama seperti sebenarnya. Peta rawan dan kerusakan ini saat ini datanya untuk Kabupaten Indramayu ini sama begitu. Kalau yang endemik bagaimana? Begitu kan? Kalau yang endemik ini di Pulau Jawa, Provinsi Jawa Barat, kita klik. Ya, belum muncul ya datanya ya. Kita coba ke laporan, coba di. Nah, ini bisa kita download. Data-data yang ada di sini, data rawan, data kerusakan, juga data endemik itu bisa kita download di sini di menu laporan PDF. Lanjut kita ke info BPP sekarang. Info BPP. Kita klik kecamatan apa? Nih saya udah klik, nanya Kandang Haur, cari. Adakah? Ada. Kita klik punya yang di bawah. Nanti akan muncul tabular. Nah, sistem tanam terpadu untuk April sampai September 2022 dengan prediksi sifat hujan yang normal, luas bakunya 5.900 hektar. Ya, misalnya padi sawah, jagung kedelai, Maret 1 sampai 2. Akan muncul juga rekomendasi pupuknya untuk padi, jagung, dan kedelai, urea, SP, KCL, NPK. Kemudian prediksi atau rekomendasi dari varietas sekarang. Kalau rawan banjir, tingkat kerusakan tanamannya kan tinggi, harus pakai yang mana? Ringan, yang mana? Varietasnya sudah disesuaikan dengan permasalahan di lapangan. Ini untuk jagung, ya, aman untuk jagung dan untuk kedelai. Kemudian ini adalah alsin. Alsinnya, kebutuhan unitnya untuk Kecamatan Kandang Haur, traktornya kebutuhannya sekian, ketersediaannya ada sekian, berarti baru 56% cukupi. Kurangnya 156. Ada traktor, ada tracer, power tracer, pedal, dan sebagainya. Ini pompa. Ada data yang belum tersedia, semoga nanti akan terpenuhi. Kemudian sistem tanam yang direkomendasikan dan caranya ya, cara tanamnya. Ini 21 dan ini 41. Ini bisa kita download, tinggal klik tanda download di sini atau bisa langsung di print di sini. Ya, kita lanjutkan kembali lagi ke sekarang info pendukung, tinggal info pendukung dan forum diskusi ya. Di menu info pendukung di sini kita bisa tahu info seperti validasi dan verifikasi yang dilakukan oleh BPTP di Indonesia ya untuk kalender tanamnya untuk padi berapa ton per hektar, misalnya di Sumatera Utara Kabupaten Langkat ini kalau hasil petani itu 5,3 ton per hektar. Kalau menurut Katam harusnya dapat 7 ton per hektar begitu. Terus juga di Jawa Tengah, Jawa Barat, di Kuningan ya adanya. Ini bisa, semoga nanti bisa dilengkapi juga datanya untuk seluruh kabupaten. Sekarang di Katam Android, jadi si Katam ini bisa diakses melalui Android, tapi menurut saya, kenapa saya bawakan yang di website itu lebih banyak ya data yang bisa kita ambil gitu, informasi yang bisa kita dapatkan juga lebih banyak dibandingkan dengan yang di Android. Tapi bisa dicari juga nanti di download Play Store atau di Google Play Store, bisa di download di App Store pun ada, iOS. Ini tampilannya seperti ini, nanti bisa dicari untuk katamnya, rekomendasi pupuknya, alkinnya, kemudian rekomendasi varietasnya di sini. Ini yang di atasnya misalnya banjir, nanti setelah itu diklik varietasnya nanti akan muncul varietas yang cocok untuk rekaman banjir gitu. Misalnya
ya dan sebagainya. Ini pupuknya misalnya klik tunggal atau semuanya atau pupuk majemuk, bisa diklik di sini dicari. Ini juga komoditasnya apakah padi, jagung atau kedelai, bisa dipilih di sini. Lebih mudah menggunakan Android ini melalui smartphone, tapi memang datanya lebih lengkap jika kita mengakses lewat website ini si Kata Merpati. Lalu untuk ini ada pendekatan pengembangan kalender tanam. Ini kondisi pangannya, ada curah hujannya, dan itu juga kita baca juga variabilitas iklimnya untuk tahun basah, kriterianya berapa, gimana basahnya begitu kan. Maksudnya ke apa, apakah disebut tahun basah atau tidak dengan kriteria lebih dari 115% misalnya, curah hujan tahunannya dan sebagainya. Ini ada intensitas tanaman ya, ini untuk Kabupaten Indramayu. Masuk ke pada tahun normal jatuhnya, kita di Ganang Haur nih. Ganang Haur dengan luas sawahnya 6.000 sekian. Ini di waktu tanamnya Desember ya. Desember dengan luasan 5.600. Kemudian di MT keduanya di Mei dengan luasannya 4.800. Kemudian MT ketiganya di September, luasannya 2.000. DMT 1, 2, dan 3 ini jenis indeks pertanamannya ada 90%, 77, 39 gitu. Hingga totalnya adalah 210 berarti. Bentar, mana kandang haur? 206. Ini kita bisa tahu datanya. Kemudian untuk nih masih di kalender tanam ya. Ini ya sambutan dari Kepala Balitbangtan, dari Menteri Pertanian, dari Dirjen, dan dari Kepala BMKG. Menyusunnya bisa kita ketahui, kontak personnya juga. Menanyain nih cara langsung kok, misalnya datanya tidak terlalu lengkap, bisa melalui website, email, fax, telepon, dan sebagainya. Bisa mencari misalnya butuh bantuan nih untuk mengakses, bisa lewat sini. Nah, untuk situs-situs yang terkait dengan Sikatan ini apa saja? Ada situs Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, kemudian Balai Besar Penelitian Tanaman Padi, dan sebagainya. Media sosialnya, gimana cara untuk nge-reach nih melalui media sosial, misalnya Facebook, Twitter, Google Plus, Google Play untuk download yang tadi ya, di Katam versi aplikasi. Apalagi sekarang ini di forum diskusi, kita bisa berdiskusi di sini. Oke, bisa kita memasukkan komen, berarti harus sebentar loading kayaknya. Kita bisa ngajuin, ternyata tidak ya. Mungkin untuk forum diskusi, loading bentar. Harusnya muncul. Ya, forum diskusinya muncul lewat diskus private policy. Ini kita masukkan join discussion, masukin nih apa misalnya website-nya sudah bagus, tinggal dilengkapi. Ya bisa kita masukkan misalnya nama kita apa, nama saya misalnya saya masukkan passwordnya. I'm not a robot, baru klik. Mungkin baru klik ini. Udah ngelik ya videonya, sorry. Klik. Oke, videonya udah ngelik ya. Nah,
masuk ya. Ini harus harus di-verify dulu di email kita, baru nanti akan ke post. Ini sudah terpost mungkin, sudah terpost, sudah. Ini untuk forum diskusi. Mungkin sekian saja untuk saat ini untuk si Katam terpadu. Semoga kedepannya website-website yang dibuat oleh Modal Pertanian, Balitbangtan dan sebagainya ini bisa dipergunakan gitu di lapangan. Tidak hanya jadi aksesoris saja gitu, hanya data saja, datanya diminta tapi tidak dipergunakan gitu kan, ini kita aksesnya, informasinya. Jadi kita bisa lihat nih kabupaten sebelah itu seperti apa saja sih masalah yang ada di kabupaten kita, di kecamatan lain gitu. Jadi bisa ketahuan di kecamatan ini gitu. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.